subscribe channel wisata desa. Oh, maruman teh ka dieu. Apa? Sejarah Desa Wilanagara Luragung. Desa Wilanagara adalah salah satu desa yang merupakan dataran tinggi. Berada kurang lebih 1.500 mdpl. Letak geografisnya, berada di sebelah selatan kota kecamatan Luragung, yang berjarak kurang lebih 3 km, di mana Desa Wilanagara berbatasan di sebelah utara dengan Desa Sindangsari. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Duku Picung. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Walahar Cager dan Desa Cipetir, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Desa Baok dan Desa Garajati. Mata pencaharian masyarakat Desa Wilanagara sebagian besar adalah pedagang yang urban ke Jakarta dan juga petani. Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai pekerja, baik swasta ataupun PNS. Kehidupan masyarakat desa sudah tergolong maju. Meskipun masih ada sebagian kecil masyarakatnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Asal-usul legenda desa. Tidak ada catatan khusus tentang asal-usul Desa Wilanagara. Namun berdasarkan cerita turun-temurun dari sesepuh desa yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan fakta. Namun meskipun demikian, hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa petilasan yang ada di sekitar wilayah desa. Desa ini terbentuk bersama dengan dimulainya peristiwa berkunjungnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ke wilayah Luragung sekitar akhir abad ke-15. Yang pada saat itu, datang pula istrinya, yang berasal dari Cina yang sedang hamil tua, bernama Ong Tin Miu. Dari sinilah sejarah desa berawal. Istri Kanjeng Sunan Gunung Jati, yang sedang hamil tua oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk pergi ke wilayah selatan Luragung, untuk beristirahat. Dibarengi oleh pengawal, beliau juga pengawal, dari Putri Ong Tin Miu, dari Cina sambil menunggu selesai kunjungan Sang Sunan. Rombongan putri tiba di sebuah dataran tinggi dan mereka beristirahat di situ. Selesai melaksanakan kunjungan di Luragung, Kanjeng Sunan Gunung Jati menyusul rombongan istrinya tersebut untuk diajak kembali ke Cirebon. Sampai di tempat beristirahat istrinya itu, Kanjeng Sunan Gunung Jati kemudian memerintahkan pengawalnya untuk mengajarkan agama Islam kepada para pengikut sang putri dan juga kepada penduduk sekitar, yang pada waktu itu di daerah tersebut berdiri sebuah kerajaan pedukuhan kecil yang diperintahkan oleh seorang putri yang bernama Ratu Bangka, yang bermukim di daerah Pasir Iti sekitar Bakom. Kemudian beliau meninggalkan para pengawal dan para pengikut sang putri di tempat itu dan memerintahkan para pengawalnya untuk terus menyebarkan agama Islam. Singkat cerita, tempat mengajar Sang Sunan dan para pengawalnya tersebut konon adalah dulu pernah dipakai Sang Sunan Gunung Jati dan para wali yang lain untuk berkumpul bermusyawarah. Sehingga orang memberi nama wilayah tersebut dengan nama Wali Negara, dan di tempat berkumpulnya para wali tersebut berdiri sebuah masjid desa dan sebuah petilasan yang berada di tempat yang diberi nama Lemah Luhur, karena tempat tersebut merupakan daerah terluhur, puncak di dataran tersebut. Semakin hari penduduk tersebut semakin berkembang dan wilayahnya kini terbagi. Sebagian memisahkan diri menjadi Desa Sindangsari, sementara Desa Walinegara, dikarenakan kesalahan ucap para penduduk sekitar, berubah nama menjadi Desa Wilanagara. Dan kini desa tersebut sudah berkembang maju. Demikianlah asal-usul Desa Wilanagara, berdasarkan cerita dari sesepuh desa. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Terima kasih sahabat pariwisata desa yang telah hadir melihat video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, alangkah baiknya like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya, dan subscribe channel pariwisata desa. Terima kasih.